أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih menambah usia kita, dan oleh karena itu manfaatkan usia ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan shalawat marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh yang saya muliakan, pada pagi hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang insya Allah masih banyak yang belum mengetahui tentang sejarah timbulnya Al-Manhaj Islam, kalender Islam. Dulu di zaman Rasulullah itu belum ada kalender Islam. Cuma orang-orang pada zaman Nabi dan sebelum zaman Nabi itu sudah terbiasa orang-orang Arab itu menggunakan kalender Romawi, yaitu kalender berdasarkan perputaran bulan. Nama-nama bulan sudah ada, ya, tanggalnya sudah ada, cuma tahunnya yang belum muncul. Jadi kalau ada kelahiran zaman dulu tanggal sekian, bulan sekian, nah tahunnya ini kebiasaan orang Arab zaman dulu berdasarkan peristiwa yang sangat penting. Satu contoh seperti kelahiran Rasulullah SAW, tahunnya tahun gajah, karena pada waktu itu ada peristiwa Abraham mau menyerang Ka'bah menggunakan pasukan gajah. Begitu yang lain. Nah, pas pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada salah satu gubernur dari Kufah, dia nyampaikan kepada Khalifah Umar agar supaya kita punya kalender sendiri, sebab ini sangat menyulitkan bagi kami untuk memasukkan data-data, katanya, urusan negara. Ya. Nah, inilah yang jadi pemikiran dari Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya dikumpulkanlah sahabat-sahabat, termasuk ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Kumpul di situ membicarakan masalah ini. Kapan dimulainya? Bulan sudah ada, cuma bulan pada waktu itu bulan pertama Rabiul Awal, baru Rabiul Akhir, Jumadil Awal, kemudian sampai kepada bulan terakhir. Ya. Nah, yang belum pada waktu itu, kapan tahunnya ini dimulai? Nah, itu yang jadi perbincangan dari sahabat-sahabat itu. Muncullah usul-usul kapan dimulai tahun
pasti kapan dimulai tahun Hijriah. Ya. Ada yang usul, yang mau difaham lebih baik awal tahunnya ini tahun satunya itu dimulai sejak turunnya Al-Quranul Karim di dua riwayat. Dengan alasan tertentu, ada yang usul sejak lahirnya Rasulullah SAW, ada yang usul sejak meninggalnya Rasulullah SAW baru disebut tahun satu. Ali bin Abi Thalib usul yang khalifah katanya tahun pertama Islam, tahun pertama Hijriah, karena kita kesulitan menentukan itu, maka lebih baik dimulai sejak hijrah Nabi ke Madinah. Karena disitulah nilai historis perjuangan Rasulullah, perjuangan umat Islam untuk menegakkan agama ini. Dan berbagai alasan, akhirnya Khalifah berpikir ditetapkanlah pada waktu itu tahun pertama adalah pada waktu Nabi hijrah ke Madinah dalam kalender Masehi tahun 623 kalender Masehi. Jadi tanggalan Islam itu tahun pertamanya yaitu hijrah Nabi 622, dan ini baru 17 tahun umat Islam punya 17 tahun setelah Rasulullah meninggal baru punya kalender. Ya, baru punya kalender. Nah, lalu yang muncul lagi pertanyaan, bulan pertama bulan apa? Ada yang mengatakan tetap aja bulannya dan juga tetap bulan awal pertama. Barulah Utsman bin Affan mengusulkan. Kalau tadi itu awal tahunnya, tahun satunya itu usulan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang Utsman bin Affan mengusulkan tidaklah dimulai dari bulan pertama, karena umat Islam pada waktu itu sudah terbiasa dengan bulan ini sebagai awal. Ditetapkanlah bulan Muharram, munculnya kalender. Jadi baru tahun pertama, tahun baru kalender menggunakan kalender perputaran bulan yang namanya kalender Komariah. Kalau Masehi menggunakan perputaran matahari Januari sampai Desember. Selisihnya antara 10 sampai 11 hari tiap tahun. Jadi antara kalender Islam yang menggunakan Hijriah dengan kalender umum menggunakan Syamsiah itu tiap tahunnya selisih 10 sampai 11 hari. Jadi kalau tahun sekarang ini hari raya misalnya tanggal 20, kemarin tanggal berapa? Ya, misalnya tanggal 20 Juni ya, tahun sekarang. Tahun berikutnya mundur 10 sampai 11 hari. Tanggal 17 Juni. Tahunnya lagi tanggal 1 Juni. Begitu mundur. Jadi selisihnya 10 sampai 11. Yang penting Bapak-Bapak adalah apa yang diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, bukan mana kalendernya, tetapi ada riwayat apa di tahun Hijriah. Inilah usulannya Ali bin Abi Thalib. Karena tahun Hijriah ini, tahun Hijriah yang ditentukan ini, yang dimulai sejak Nabi hijrah, karena disinilah kata Ali bin Abi Thalib
merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Disinilah punya nilai historis perjuangan menegakkan agama Allah Islam. Nah, bagi kita bagaimana pembeda antara yang hak dan yang batil? Ini menggunakan kalender hijrah. Ya. Di situ ada sebuah makna yang sangat besar bagi kehidupan kita, bahwa kita sebagai umat beliau, umat Muhammad, sebagai umat Islam, jadikanlah tahun baru Islam ini hijrah kita. Jadikan hijrah kita dari perbuatan-perbuatan yang banyak mengandung dosa, hijrah kepada perbuatan-perbuatan yang banyak mengandung pahala. Hijrah dari kemalasan beribadah, hijrah kepada kerajinan dalam ibadah. Nah, ini masalah. Tetapi di masyarakat kita tahu saya si A si B umum saja. Saat ini bukan hijrah dari yang baik, dari yang jelek ke yang baik, justru dari yang baik yang jelek. Perbuatan sekarang sudah luar biasa. Baik dari rakyat maupun pejabat, semua sama manusia, semua kalah dengan yang namanya rayuan setan. Mereka sekarang akan menghamba kepada setan, menghamba kepada makhluk yang sangat tidak disukai oleh kita, apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah Bapak-bapak, marilah sejak saat ini kita hijrah dari perbuatan-perbuatan kita yang mengandung maksiat kepada yang mengandung pahala, dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa kepada perbuatan-perbuatan yang bernilai pahala. Kita hijrah dari kemalasan, hijrah menjadi rajin. Setiap kita memiliki nilai negatif, semua tidak terkecuali. Setiap diri memiliki nilai negatif, dan nilai negatif inilah kita hijrahkan menjadi nilai positif. Ya. Nah, ini Bapak, itulah yang penting bagi kita. Kapan kita akan meningkat kalau tidak memilih semangat? Karena yang namanya manusia terus memperoleh kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jadikanlah momen hidup ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ya. Ingat, kapan hari saya sudah menyampaikan, kehidupan kita di akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia penting, cuma masanya sebentar, hanya kebutuhan fisik saja. Tetapi akhirat adalah kebutuhan batin kita, roh kita. Karena yang sebenarnya ini kita Bapak, bukan fisik kita ini. Fisik begitu habis masa waktunya, rusak fisik kita, meninggal kita, maka dikubur, habis perkara. Tetapi roh tidak akan pernah mati. Dan roh inilah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Andai kan ada seseorang berbuat dosa, si roh ini fisik, kenapa kau melakukan perbuatan ini? Yang mempertanggungjawabkan bukan engkau fisik, engkau meninggal dikubur jadi tanah. Tetapi yang melanjutkan kehidupan kamu adalah aku. Dan akulah yang akan disiksa nanti di akhirat.
bukan. Baru di alam kubur di sisa, belum lagi di alam pembalasan berupa surga dan neraka. Disitulah akhir kita. Jadi oleh karena itu, Bapak, adalah kebutuhan rohani kita. Kita perlu fisik untuk makan, rohani juga butuh makan. Fisik butuh perawatan, rohani juga butuh perawatan. Kalau bisa dua-duanya harus sama-sama kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak, Allah terus membimbing kita sehingga kita banyak memperhatikan kehidupan kita nanti akhirat, yaitu roh kita pelihara baik-baik. Mudah-mudahan